Shalom, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara live streaming ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Jeff Talise STH. Marilah berdiri kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Jemaat, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini, dari kitab Kejadian pasal 6, ayat yang kelima, yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.
duduk kembali. Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa di hadapan Allah kita. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat, dari Gita Bakti 25, Tuhan kami berlumuran kasih. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertaubat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jemaat yang kekasih, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu
Jemaat yang kekasih, mari berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu kami rasakan. Karena tidak putus-putusnya kasih Tuhan bagi kami dalam kondisi apapun. Bapa di surga, saat di tengah persekutuan kami ini, kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti firman-Mu
Dan kami juga mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8, Lembaga Alkitab memberi judul Kejahatan Manusia, yang menyatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang, melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita boleh beribadah kembali di pagi hari ini. Walaupun memang kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tetap kita bisa beribadah. Itu yang penting. Tapi tetap kita bisa memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 3, ya, itu awal manusia berbuat dosa. Ya, Adam dan Hawa. Ya.
Mereka melawan kehendak Allah. Mereka melanggar ketentuan yang telah Allah berikan kepada mereka. Sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat, ya, mereka dua itu, Adam dan Hawa, kan tinggal menikmati. Ya, tapi tidak puas. Mereka tidak puas. Ya. Dan di tengah ketidakpuasan itulah masuk oknum yang ketiga. Musuh Allah, yaitu iblis, menggoda mereka. Mereka pun jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ternyata ya, kejahatan yang manusia pertama lakukan di Taman Eden itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Tapi kejahatan itu menular, tanda kutip, menular kepada generasi berikutnya. Dan seterusnya, ibarat sel-sel kanker yang terus berkembang, menggerogoti seluruh tubuh manusia. Demikian pula hanya dengan kejahatan. Kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Setelah Adam dan istrinya memberontak terhadap Allah. Dosa itu terus, Bapak Ibu, Saudara. Dosa itu berkuasa. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya untuk membebaskan diri dari cengkeraman dosa. Dosa mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Kain, anak laki-laki yang sulung dari Adam dan Hawa. Kita lihat, dia membunuh adik kandungnya, Abel. Karena tidak puas, Bapak Ibu. Karena ada rasa cemburu, iri, dan dengki. Itu. Dan dia saksikan sepertinya Allah pilih kasih. Sebab ternyata persembahan adiknya itu diterima Tuhan. Sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa baca itu dalam kitab Kejadian pasal 4, pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini mengungkapkan, kita baca dalam ayat pertama, bahwa jumlah manusia di bumi ciptaan Allah semakin bertambah banyak. Seiring dengan itu, kejahatan pun semakin mewarnai kehidupan manusia. Dikatakan dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan Allah Sang Pencipta, sangat-sangat menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia
ayat 6, saudara. Ketika Tuhan Allah menjadikan manusia dan memerintahkan dia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Allah berharap, saudara-saudara, Allah mengharapkan manusia agar mereka memelihara ciptaannya. Itu mandat Allah kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, justru manusialah yang membuat kehidupan di bumi penuh dengan kejahatan. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, karena itu Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menghapus manusia yang telah diciptakan dari muka bumi, termasuk ciptaan yang lain. Ayat 7. Kecuali, nah ini Bapak Ibu, ada pengecualiannya, yaitu Nuh dan keluarganya, ya, yang masih setia kepada Allah. Ayat 8. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, memang Allah itu penuh kasih. Betul itu. Tetapi Allah tidak mau ciptaannya itu dirusak oleh dosa. Allah mau supaya ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Dia itu taat, setia kepada kehendaknya, supaya manusia itu menjalani hidupnya penuh dengan sejahtera, penuh dengan damai. Tetapi mereka menyalahgunakan mandat Allah itu, Bapak Ibu. Tidak taat. Ya, karena tidak puas. Ya, tidak puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, apa yang diberitakan, apa yang diberitakan dalam kitab Kejadian pasal 6 ini sesungguhnya tidak boleh terjadi. Dan seharusnya manusia dapat belajar dari pengalaman masa lalu. Apa yang salah, apa yang tidak baik, seharusnya tidak terulang lagi pada masa kini. Ya. Apalagi pada masa yang akan datang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kenyataannya membuktikan bahwa justru kejahatan itu semakin meningkat. Kejahatan yang diperbuat oleh Adam dan istrinya menular kepada anak-anaknya, bahkan semakin bertambah besar dan mengerikan, sehingga Tuhan Allah tidak tahan lagi melihat, akan menjadi menyesal karena manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
kejahatan itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Lihat aja sekarang, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Banyak terjadi di sana sini. Ya. Kita lihat ya, media sosial, saudara, televisi, ya. Juga surat kabar dan sebagainya. Ya, saudara-saudara yang kekasih. Itu kejahatan yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Saudara-saudara. Dan penyakit ya, tidak puas itu menular. Sampai dengan saat ini, Bapak Ibu. Apalagi di masa-masa sekarang ini Bapak Ibu yang kasih. Ya, masa pandemi yang tidak pernah, yang bukan saya katakan tidak pernah, yang belum. Kalau belum itu pasti akan berakhir, toh. Tapi kalau saya katakan tidak pernah, ya tidak akan terakhir, tidak akan berakhir. Yang belum berakhir ini, ya memang banyak sekali Bapak Ibu yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan berbagai macam kejahatan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian mungkin kita bertanya, siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Ya. Memang situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi jangan pakai situasi kondisi itu sebagai dasar untuk melakukan kejahatan. Itu Bapak Ibu. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Allah, ya, di dalam Yesus Kristus, percayalah, semua akan berakhir. Kita berdoa bersama, ya. Gumulkan itu bersama-sama. Ya. Yang berdoa, yang bergumul bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis jemaat, tapi semua umat Tuhan. Mari, Bapak Ibu, berdoa, lipat tangan, menghadap Tuhan Allah. Minta. Kalau boleh, itu doa yang benar. Jangan paksa Allah. Ya, itu otoritas Allah mau beri atau tidak. Tapi kita berdoa. Seperti kan Tuhan Yesus sudah ngajar ketika pergumulan Yesus. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan apa? Ya Bapa, kalau boleh. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu Bapa. Karena itu memang otoritas Bapaknya. Kita punya hak memang meminta. Betul, Matius 7 ayat 7 bilang begitu. Tuh. Kita punya hak meminta, ya, mencari, dan mengetuk. Tapi hak memberi adalah Allah. Oleh karena itu jangan bosan nih. Berdoa dan berdoa, saudara-saudara. Nah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Mari, jangan kita ikut-ikutan ya, melakukan dosa di hadapan Allah. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita sadari hidup manusia ini telah dicengkeram oleh dosa dan manusia tidak dapat membebaskan diri dari cengkeraman itu. Ingat, tidak dapat, tidak bisa.
dan tidak akan bisa membebaskan diri dari cengkeraman dosa itu. Hanya Allah yang bisa. Minta kepada Allah supaya kita dikuasai oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus. Dan kita mampu melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Tidak ada pilihan lain bagi umat ciptaan Tuhan. Untuk sekarang kita sama-sama berpaling kepada Allah. Berpaling kepada Allah. Dan minta supaya Allah dengan kuasa-Nya menolong kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari selama kita menjalani hidup yang masih diberikan oleh Tuhan, maka masih tersedia, Bapak Ibu, masih tersedia kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetaplah berharap dan kerjakanlah iman kita dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kita di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, jangan biarkan pemerintah berjalan sendiri dengan program-program yang memang baik bagi kita sebenarnya, tapi kita tidak topang itu. Kita mau dengan jalan kita sendiri-sendiri dan tidak menopang program untuk menghentikan pandemi COVID-19. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kebersamaan itu kita nampakkan dengan saudara-saudara kita di negeri yang tercintai. Terkhusus dalam menghadapi pergumulan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, hentikan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan bersama-sama sehati bergumul sebagai bangsa Indonesia. Supaya pergumulan ini selesai. Badai ini pasti berlalu, Bapak Ibu. Pasti itu. Yakinlah. Kalau kita duduk bersama, berdoa bersama, tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi bersama datang kepada Tuhan, berdoa, pergumulan selesai. Karena apa? Karena memang Allah yang ada, Allah yang berjanji. Bagi kita sebagai orang percaya, aku menyertai kamu. Ingat itu. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Roma 8:28 bilang, Allah turut bekerja. Ingat itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu Allah punya janji. Roma 8:28. Pegang itu janjinya Allah dalam firman Allah. Ya, janji pasti ditepati karena Dia Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ingat itu. Artinya kondisi apapun yang kita alami,
baik secara pribadi, baik secara bangsa. Allah bekerja, mendatangkan kebaikan, artinya ya, Dia akan menghentikan badai pandemi ini. Dan juga janji Allah dalam 1 Korintus 10:13 bilang, pencobaan biasa itu tidak melampaui kekuatannya. Dan Allah akan beri jalan keluar, solusinya. Nah, kalau kita mau lihat itu, sebenarnya Allah sudah beri melalui pemerintah. Itu solusinya, Bapak Ibu yang kasih, yang harus kita dukung bersama. PPKM, yaitu vaksinasi. Itu jalan keluar yang Allah beri bagi kita sebagai bangsa Indonesia, pribadi lepas pribadi. Lakukan itu, jangan melawan. Itu sebenarnya firman Tuhan itu sebenarnya sudah digenapi. Hitam yang kepala batu. Begitu Bapak Ibu yang kasih. Kita tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Jangan itu, jangan lakukan itu. Lakukan. Turuti. Itulah solusi yang Allah berikan. Jangan tetap tinggal dalam dosa dan tetap kita melawan kehendak Allah melalui pemerintah. Yang Allah berikan sebenarnya kita melawan. Itu dosa namanya. Tinggalkan itu. Dukung, berdoa bersama, bergumul bersama. Menghadap Tuhan yang penuh dengan kuasa. Pasti berhenti badai ini. Saya yakin itu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih bela firman Tuhan hari ini. Buat kita semua, buat Bapak Ibu, Jemaat GPIB Mangamaseyang. Dan juga jemaat yang lain, orang percaya. Mari bersama. Bergumul. Dan lakukan kehendak Tuhan itu. Lakukan. Jangan kehendak kita sendiri. Tapi kehendak Tuhan melalui pemerintah. Kita lakukan itu. Dan percayalah. Tahun ini akan berhenti. Pandemi itu. Kalau betul-betul kita berdoa dan bergumul bersama, saudara. Tahun ini. (2021) berhenti dia. Dan tidak ada korban lagi, saudara-saudara. Mari Bapak Ibu. Allah melihat kedalaman hati kita masing-masing. Apa kita sungguh-sungguh? Apa kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan secara bersama, secara pribadi, dan juga sebagai bangsa Indonesia. Mari, saudara. Allah akan mendengar doa kita. Yakobus 5 katakan, doa orang benar, besar khasiat. Terpujilah Kristus, saudara. Tuhan memberkati. Amin. Pujian Jemaat 381. Selamatlah oleh kasih-Nya.
surgawi menghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari berdiri bersama-sama dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena dalam persekutuan kami pada hari Minggu ini Tuhan, hari Sabat, kami sudah boleh mendengar firman-Mu, sudah boleh merenungkannya bersama-sama. Dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajak kami, mengingatkan kami untuk meninggalkan dosa yang melawan kehendak Allah dan masuk dalam kehidupan yang baru yang penuh dengan anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan, firman-Mu ini menguatkan kami untuk bersama-sama bergumul dan bergumul, dan menyerahkan pergumulan bangsa kami, pergumulan kami selaku umat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Terima kasih Bapak. Tolong kami Tuhan, kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga mampu untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, tolonglah. Tuhan memberkati semua gereja-gereja-Mu. Agar sungguh Tuhan, mereka mampu, gereja-Mu mampu menjadi gereja yang misioner. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara sinodal, secara musyawarah pelayanan, dan secara jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah pimpinan gereja kami, Majelis Sinode. Nah, segala tugas dan tanggung jawab mereka membawa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menjadi gereja yang misioner. Jemaat yang misioner. Tuhan Yesus berkati akan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini. Kami berdoa untuk bulan Oktober ya Tuhan. Dalam persiapan untuk sidang sinode 21. Tuhan berkati ya Bapak. Agar sidang itu berjalan dengan baik ya Tuhan.
Berkati panitia, berkati jemaat-jemaat yang diutus untuk sidang sinode yang juga dilaksanakan secara musyawarah pelayanan. Tuhan memberkati. Semua berjalan baik dan sidang sinode itu boleh menghasilkan putusan-putusan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami khusus berdoa untuk gereja kami, GPIB Mangemaseang. Tuhan Yesus memberkati. Berkati penata layanan di tengah jemaat kami yang dilakukan oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen yang dilakukan oleh para majelis, yang dilakukan oleh pelayan dan pengurus Pelkat, PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU. Penata yang dilakukan oleh komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, koster, satpam, supir. Tuhan Yesus memberkati. Penata layanan itu boleh berjalan baik dan jemaat boleh merasakan pelayanan itu. Terima kasih Bapak. Dan berkatilah semua pelayanmu. Ya Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaatmu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Jemaat yang bersuka cita oleh karena bertambahnya usia kelahiran, oleh karena bertambahnya usia perkawinan. Atau sukacita lain Tuhan memberkati jemaat-jemaatmu. Dan mereka juga boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk sukacita itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Tolonglah Engkau memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi pergumulan jemaat dari sektor 1 sampai sektor 10 jemaat GPIB Mangemaseang. Tuhan berkati dengan segala kondisi dan situasi mereka. Tuhan Yesus tolonglah jemaat-jemaatmu ya Tuhan yang berduka cita oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi akibat penyakit atau akibat lain. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan supaya tidak terus larut dalam duka itu. Mereka dikuatkan dan dihibur ya Tuhan oleh Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam duka cita jemaat-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit, jemaat-jemaat kami dari sektor 1 sampai sektor 10. Tuhan jamahlah mereka, baik mereka yang dirawat di rumah masing-masing, mereka yang dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan Yesus penuh kuasa itu menjamah mereka. Dan mereka boleh sembuh. Kami berdoa untuk Bapak Gerson Palar. Kami berdoa untuk Bapak Okto Irianta. Kami berdoa untuk Ibu Andi Sanjar. Kami berdoa untuk Ibu Maya Pinontohan. Kami berdoa untuk Ibu Resmiati Thomas. Kami berdoa untuk Ibu Mece Cekha Sugeng. Kami berdoa untuk Ibu Ros Takalawangan. Kami berdoa untuk Ibu Teli Latu Perisa. Kami berdoa untuk Bapak Yosef Sinai. Kami berdoa untuk Ibu Alwina Del Malaya. Kami berdoa untuk Ibu Dina Ambewa
yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Martin Ambewa yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Kami berdoa untuk Ibu Herlina Poniman, Ibu Loisa Marilaha, Ibu Bapak Teo Talahatu. Kami berdoa untuk Rafael Huai. Kami berdoa untuk Ibu Betsy Podu. Kami berdoa untuk Ibu Rosnia Abu Bakar. Kami berdoa untuk Bapak Solehin Iksan. Untuk Ibu Fin Samahati. Untuk Ibu Amelia Seba. Untuk Ibu Petersina Jonas dirawat di Jakarta. Tuhan tolong mereka semua. Jamah dan angkat penyakit mereka dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu ya Tuhan Yesus lebih besar dari penyakit-penyakit itu. Tolong Bapa, siapapun jemaat kami, ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan, juga masalah ekonomi. Tuhan Yesus tolong. Kami percaya Engkau akan membuka tingkap berkat-Mu Tuhan bagi mereka di dalam dan melalui pekerjaan, pendidikan, dan usaha yang dilakukan di bidang ekonomi. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dari sektor 1 sampai sektor 10. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk warga jemaat sektor pelayanan 7. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera bagi jemaat-jemaat Tuhan sektor pelayanan 7. Warga Estefanus Supakua, keluarga M. Linggar Pinori, keluarga Marce Supakua, keluarga Un Mehopa Sapasuru, keluarga Thomas Tanot, keluarga Agustina Beslar, keluarga Sumari Untu, keluarga Herenau Rahakbau. Tuhan berkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa bagi pemerintah kami, pimpinan bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berkatilah mereka. Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, aparat-aparat keamanan. Tuhan Yesus memberkati agar mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Mampu untuk aparat keamanan menyelesaikan masalah-masalah dan pergumulan yang membawa duka cita, ya Tuhan, bagi kehidupan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya usaha pemerintah dalam menghentikan penularan COVID-19 ya Tuhan, virus corona. Bapak berkati. Kami juga mohon Bapak segenap masyarakat, baik kota, desa, dan pelosok-pelosok, untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintah guna menghentikan penularan virus corona itu ya Tuhan. Tolonglah dilakukan oleh pemerintah melalui PPKM, melalui vaksinasi,
agar benar Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik dan badai COVID-19 dan virus-virus corona lainnya boleh berhenti. Ya Tuhan, karena kuasa Tuhan yang menghancurkan kuasa penyakit itu. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau yang memberkati semua bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Selamatkan ya Bapa bangsa dan negara kami, sehingga terciptalah ketertiban dan stabilitas, keamanan, baik politik dan ekonomi. Bapak terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami Bapak di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami dari pagi, siang sampai malam. Terima kasih Bapak. Berkati kami juga yang boleh melayani organis, pemandu lagu, multimedia. Bahkan kami sebagai majelis, Tuhan berkati. Dan pelayanan ini tunggu berkenan kepadamu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang beribadah saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius 6 ayat 2 sampai dengan 4 yang menyatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sembari persembahan dijalankan, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian PKJ 146, bawa persembahanmu.
kita berdiri, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, pelayan firman Pendeta JF Talise STH. 2. Organis Saudari Verlina Palar. 3. Pemandu lagu Saudari Grace S. Linggar. 4. Operator MGM Multimedia. 5. Tim Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta keluarga. Kegiatan-kegiatan sepekan minggu berjalan, ibadah Pelkat, ibadah keluarga, dan ibadah minggu. Pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PAPT tanggal 8 Agustus 2021 berlangsung sesuai jadwal dengan pengaturan sesuai oleh masing-masing Pelkat. 2. Ibadah Pelkat GP 3 Agustus 2021, ibadah PKP 2 Agustus 2021, ibadah PKB 6 Agustus 2021, dan ibadah PKLU 7 Agustus 2021 berlangsung dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan ibadah keluarga 4 Agustus 2021 berlangsung secara live streaming. 3. Ibadah hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dilaksanakan secara live streaming di Gedung Gereja GPIB Mangamaseang. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan. Pertama, almarhum Bapak Adolf Suki dalam usia 65 tahun, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3 GPIB Jemaat Mangamaseang, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 di Makassar, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 27 Juli 2021 di Makassar. 2. Almarhum Bapak Isai Sanli Wiritimur dalam usia 64 tahun, suami dari Ibu Antonetta W. Witilah, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 9 GPIB Jemaat Mangamaseang, pada hari Sabtu 24 Agustus 2021 di Jayapura, dan telah dimakamkan pada hari Senin 26 Juli 2021 di Jayapura. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus sumber penghiburan menguatkan iman segenap anggota keluarga yang berduka. Vaksinasi tahap kedua Mupel Sulselbara disampaikan kepada warga Jemaat GPIB Mangamaseang Makassar yang telah mengikuti vaksin tahap pertama yang diselenggarakan oleh BP Mupel GPIB Sulselbara pada tanggal 15 dan 16 Juli 2021, maka akan dilaksanakan vaksin tahap kedua atau lanjutan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dimulai pukul 08.00 WITA bertempat di Mall Pipo, Tanjung Bunga, Makassar. Diharapkan warga jemaat yang sudah mengikuti vaksin tahap pertama untuk mengikuti vaksin tahap kedua dengan membawa
KTP, serta surat vaksin tahap pertama. Disampaikan pula bagi warga jemaat yang belum mengikuti vaksin tahap pertama, dapat juga hadir dalam kegiatan ini untuk mendapatkan vaksin pertama. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan mengikuti vaksinasi dapat menghubungi panitia Saudara Joni Lepa dengan nomor HP 0852 4278 1967. Pembinaan Diaken Penatua Homiletika. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sesuai surat Majelis Sinode nomor 11974 7 Romawi 21 MS 20 Romawi tanggal 2 Juli 2021, saat ini Diaken Susanti dan Penatua Sukarsi Ueno sedang mengikuti pembinaan Diaken Penatua Homiletika secara virtual dengan judul Firman yang Berbicara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Departemen PPSDI, PPK, Majelis Sinode GPIB bekerja sama dengan Komisi PPSDI, PPK, GPIB Jemaat Philadelphia, Banten yang berlangsung secara virtual setiap Sabtu dan Minggu dimulai tanggal 25 Juli 2021 dan akan berakhir tanggal 28 Agustus 2021. Penggalangan dana program berdasarkan PKA, Pelkat PKP GPIB Jemaat Manggamasihang Makassar tahun anggaran 2021-2022 tentang penggalangan dana program jemaat, maka akan dilaksanakan pencarian dana dalam bentuk basar berjalan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya, Majelis Jemaat GPIB Manggamasihang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita semua. Demikian Warta Jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Allah yang telah saudara-saudara dengar. Dunia
Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.